Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib beserta yang mujahidin dan juga pendengar setia 105.8 Mujahidin FM dan juga pemirsa F2 TV dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya dan kita para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini, setelah menaikkan salat maghrib berjamaah, sesaat lagi kita ikuti dan dengarkan kajian rutin pada maghrib yang akan disampaikan oleh Ustaz Dul Hadi MPD, dan kami informasikan kepada para jamaah yang hendak bertanya mengenai tema kajian kita pada malam hari ini, boleh untuk langsung mengangkat tangan atau menulis di secari kertas atau langsung mengirimkan ke nomor WhatsApp yang saya sebutkan 0851 5543 0614. Sekali lagi, bagi jamaah yang ingin bertanya boleh untuk mengirimkan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp yang saya sebutkan 0851 5543 0614. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Raya Mujahidin dan juga pendengar Mujahidin FM dan MPD TV dimanapun anda berada, dan selanjutnya kepada yang hormat Ustaz Haji Dul Hadi MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat segenap jemaah solat maghrib dan insyaallah menjadi jemaah solat isya Masjid Raya Mujahidin yang saya hormati, segenap pendengar setia Mujahidin FM dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitu juga segenap pemirsa M2 TV Mujahidin dimanapun berada yang berbahagia. Kita awali kajian ba'da maghrib ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya serta barokahnya kepada kita, sehingga malam ini atas rahmat dan nikmat Allah tadi kita dapat menegakkan solat berjemaah, yakni solat maghrib dan insyaallah solat isya di masjid tercinta Masjid Raya Mujahidin yang kita banggakan ini. Moga-moga ibadah yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah, amin. Tak lupa kita sampaikan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita semua, seluruh umat dan pengikut beliau. Hadirin hadirat pendengar dan pemirsa
yang berbahagia, ada satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi. Doa ini pendek tetapi berlaku sepanjang sejarah. Sekalipun pendek, doa ini berlaku sepanjang sejarah. Selama umat Nabi Muhammad ada sampai pada hari kiamat nanti, doa yang pernah dipanjatkan Rasulullah kepada Allah ini akan tetap berlaku bagi kita umat Nabi Muhammad yang hidup pada masa Nabi Muhammad, hidup pada masa tabi'in, tabi'in, terus sampai ke generasi kita, ya, sampai generasi-generasi nanti, ya, sampai kiamat. Apa doa Nabi Muhammad itu yang dikhususkan atau diperuntukkan kepada kita? Pendek doanya, berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Pak, walaupun diucapkan Nabi, tak boleh kita ucapkan. Walaupun ini doa Nabi Pak. Nah, ini bukan untuk kita ucapkan ini, sebab kita tak punya umat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi-pagi harinya. Jadi siapapun umat Nabi Muhammad yang hidup pada pagi-pagi hari, itu didoakan oleh Nabi diberi barokah. Pagi itu kan adalah masa di mana kita memulai kehidupan, mulai bekerja, mulai melakukan kegiatan, mulai mencari rezeki, mulai mencari karunia Allah. Nah, Nabi mendahului kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu dengan doa. Bayangkan betapa sayangnya Nabi kepada kita Pak. Ini kan bagian bentuk sayang Nabi kepada kita selaku umatnya, ya, belum melakukan apa-apa sudah diiringi doa oleh Nabi. Ya Allah, berkati umatku pada pagi-pagi harinya. Maka betapa ruginya lah kita selaku umat Muhammad kalau pada pagi-pagi hari tak menyambut doa ini. Rugi sekali, ya, rugi betul. Nah, loh, yang dimaksudkan dengan tak menyambut doa ini nih siapa? Yaitu orang yang tidur pada pagi-pagi hari, tak dapat doa ini. Oke lah dia sholat subuh, tapi habis sholat subuh dia tidur, tak dapat doa ini nih Pak. Rugi betul, rugi, ya. Doa ini berlaku sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Selama ada umat Nabi Muhammad dapat doa ini. Nah, kita diminta pagi-pagi hari dengan menyambutnya. Diminta untuk menyambut doa ini. Dengan apa? Dengan didahului dengan ibadah, ya. Bangun lebih awal, membersihkan tubuh kita, menyucikan tubuh kita, ya, dengan mandi, dengan berwudu, ya, lalu sholat malam semampu kita. Itu hari yang kita mulai. Lalu berangkat ke masjid, ya, dalam keadaan suci, melangkahkan kaki dengan jalan kaki, ya, dengan jalan kaki. Tak usah pakai motor. Ini bah dekat-dekat pakai motor. Tak dapat fadilahnya nanti Pak. Dekat-dekat pakai mobil, tak dapat fadilahnya nanti. Jalan kaki melangkah, supaya langkah kanan kita
diampuni dosa, langkah kiri kita diangkat derajat. Itu fadilahnya. Nah, berjamaah di masjid, solat subuh, dapatlah doa Nabi, berkatilah umatku yang hidupnya seperti itu. Nah, doanya itu Pak, supaya diberkati, supaya kita ini mendapat keberkahan hidup. Apa yang akan dilakukan seharian itu diberkati, diberkahi, diiringi dengan kebaikan. Berkah itu kalau mau diartikan secara bebas adalah kebaikan yang terus bertambah. Nah, dapat kebaikan terus. Allah kasih umur, umur itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Allah kasih ilmu, ilmu itu mendatangkan manfaat. Allah titipkan harta kepada kita, harta itu mendapatkan mendatangkan manfaat. Itu artinya diiringi dengan keberkatan. Allah kasih kita kemampuan membangun rumah, rumah itu mendatangkan manfaat. Di situ tempat kita ibadah, di situ tempat kita beristirahat, di situ tempat kita mendidik, membesarkan anak-anak. Aduh, itu rumah seperti itu akan mendatangkan keberkahan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa, supaya rumah kita itu mendatangkan keberkahan, baca doanya, minta berkah. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatilah aku di tempat yang diberkati. Engkaulah sebaik-baiknya zat yang menempatkan. Jadi yang punya rumah baru Pak, doa ini Pak, ya, penting ini untuk dibaca. Punya kendaraan baru, penting ini untuk dibaca. Penting, ya, penting untuk dibaca. Gitu. Punya jabatan baru, penting ini untuk dibaca. Termasuklah, ya, termasuk punya istri baru. Misalnya, ini misal, supaya istri yang kita nikah itu mendatangkan barokah, tak mendatangkan mudarat bagi kita. Itu Pak. Semua yang Allah berikan itu supaya mendatangkan barokah. Baca doa ini. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Penting tuh Pak, penting. Jadi keberkahan itu penting dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita ini Pak tak diberkati begitu, tak diberkati. Nanti kalau tak diberkati, apapun yang Allah karuniakan kepada kita bukan mendatangkan manfaat, sebaliknya akan mendatangkan mudarat. Oh, na'udzubillah min dzalik Pak. Bukan cuma di dunia ini Pak, kemudaratan itu bakal berlanjut sampai ke akhirat nanti. Ya, kalau di dunia ini cuma berapa tahun Pak kemudaratan, tapi kalau kemudaratan di akhirat, wah, itu berkepanjangan. Tak mampu kita ngitungnya Pak, panjangnya Pak kemudaratan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin hadirat, para pendengar, ya, juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya akan sampaikan 3 hal, 3 perbuatan yang akan mencabut barokah dari hidup kita. Aduh, jangan sampai kita melakukan 3 perbuatan ini Pak, tak ada berkahnya hidup kita Pak. Jangan bermimpi keberkahan akan bersama kita. Kalau kita melakukan 3 hal ini, sebenarnya bukan hanya 3 hal Pak, tapi ini yang penting nih. Penting, makanya perlu saya ungkap di sini. Jangan sampai 3-tiganya Pak. 1 saja dari 3 ini kita lakukan, habis hidup kita Pak. Keberkahan dicabut oleh Allah. Kalau dah keberkahan dicabut, malapetaka, musibah yang akan menimpa kita. Berkepanjangan Pak. Berkepanjangan di dunia ini dan di akhirat nanti. Jangan sampai 3 ini kita lakukan.
Selesai hidup kita, Pak. Selesai. Selesai. Bakal berurai air mata sepanjang hidup kita. Apa itu yang tiga? Satu, uququl walidain. Hati-hati. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Siapapun, Pak, ya, siapapun, apapun, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun harta yang berhasil diraihnya, tapi kalau durhaka kepada kedua orang tua, hidupnya akan berujung tragis. Buktikan, Pak. Buktikan. Satu tetes air mata orang tua, Pak, akan mendatangkan musibah besar bagi kita. Jangan sampai membuat air mata orang tua menetes gara-gara kita. Jangan sampai membuat hati orang tua sedih gara-gara kita. Apalagi jangan sampai membuat orang tua menderita gara-gara kita. Tak selamat hidup kita, Pak. Tak selamat. Bayangkan nih, Pak, jangankan orang tua seiman, seagama, seakidah dengan kita, beda agama pun Allah menyuruh kita untuk tetap berbuat baik dengan orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila keduanya yang beda agama dengan kita itu, kedua orang tua kita, memaksamu untuk melakukan untuk menyekutukan Allah, melakukan perbuatan yang bisa menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan engkau taati perintah keduanya itu. Tapi koma sampai di situ, belum titik, ada kelanjutan ayatnya. Apa itu? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, sekalipun engkau tidak mentaati perintahnya, karena perintahnya itu menyekutukan Allah, tak mungkin kita ikuti. Sungguh pun begitu kata Allah. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Engkau tetap menggauli, memperlakukan kedua orang tuamu dengan baik di dunia ini. Itu, bayangkan, ya, sekalipun kedua orang tua kita beda agama, kita tetap takzim, kita tetap hormat dan memperlakukan sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka. Kan Al-Quran itu memberikan ilustrasi, Pak, ya, berkata saja tak boleh. Itu mungkin perbuatan yang perbuatan yang sungguh-sungguh kecil yang bisa membuat orang tua kita tersinggung. Dengan ucapan saja itu tidak diperbolehkan. Sebab apa? Kemungkinan dengan ucapan itu orang tua kita akan tersinggung, dan itu akan mendatangkan dosa besar bagi kita. Makanya sebaliknya, Al-Quran itu dengan tegas mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang tua. Tak ada, Pak, doa yang diajarkan oleh Allah langsung, Pak. Tidak ada, kecuali doa untuk orang tua ini. Tidak ada. Katakan, kata Allah itu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi, katakan, sayangi ya Allah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku lagi kecil. Itu perintah, katakan, atau berdoalah dengan doa itu. Itu ajaran Allah langsung kepada kita untuk kita senantiasa baca. Makanya berbuat baik kepada orang tua itu, Pak, tak terbatas selama mereka hidup. Sampai mereka meninggal pun tetap wajib berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya adalah dengan cara berziarah, menziarahi kuburannya. Bukan cuma mendoakan dari jauh, Pak. Kalau cuma mendoakan dari jauh, siapapun bisa.
Siapa pun bisa. Tak butuh modal, masa tak bisa? Tak butuh bergerak, tak butuh duit, tak butuh kendaraan, siapa pun bisa kalau cuma ngirim doa. Tapi agama tidak hanya sekedar menyuruh ngirim doa begitu, Pak. Ziarahi kuburannya. Makanya kalau ada di antara bapak-bapak nih yang kebetulan kuburan kedua orang tuanya ada di tempat lain, yang berasal dari Jawa, mungkin beliau itu ada di Jawa, ada di Sulawesi. Oh Pak, menabunglah untuk balik ke sana sekali-sekali, entah setahun sekali, untuk ziarah. Ini kadang kita menabung duit banyak, Pak, untuk menziarahi para wali yang tak ada kaitannya dengan kita. Halayeh, berjuta-juta, Pak, kita bertabung hanya untuk mendatangkan makam para wali. Kalau kita mau tanya nih, Pak, kaitan dengan kita apa? Walaupun tak jelek, Pak, ya, tak jelek. Saya tak menyatakan itu salah, enggak. Tapi kalau kuburan para wali, demikian antusiasnya kita mendatangi sampai kita nabung-nabung, lalu sementara kuburan orang tua kita abaikan. Aduh, ini Pak, kedurhakaan yang kita lakukan secara tak langsung. Itu menziarah kuburan sila siapapun. Nabi melakukan itu kok. Seminggu sekali Nabi menziarahi pamannya di Gunung Uhud, di Jabal Uhud. Setiap Jumat sore Nabi ke sana menziarahi siapa? Para syuhada Uhud. Di situ ada Sayyidus Syuhada, paman beliau, Abbas, Sayyidina Abbas. Itu digelari dengan Sayyidus Syuhada, penghulunya para syuhada. Seminggu sekali Nabi ke sana. Bukan tak jauh tuh, Pak, bukan pakai motor macam sekarang. Bisa gak jalan kaki, bisa gak naik onta, tapi lumayan jauh, sekitar 12 kilo dari Masjid Nabawi, rumah Nabi itu, ke Jabal Uhud. Lumayan jauh, tapi seminggu sekali ke situ. Kalau ke pemakaman Baqi, setiap malam Nabi lakukan. Di situ ada putri beliau, ada putra beliau Ibrahim. Di situ ada putri beliau Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Beliau datangi setiap malam, ziarah itu. Tapi kalau ada orang tua kita, Pak, utamakan itu. Jangan ngumpulkan duit, nabung-nabung banyak-banyak hanya untuk menziarahi para wali yang tak ada kaitan langsung dengan kita. Kalau orang tua, Pak, kaitan biologis, kaitan kasih sayang, kaitan rahim, banyak sekali kaitannya. Datangi. Makanya kata Rasulullah, man zara qabra abawaihi, siapa yang menziarahi. Ini kata zaroh, Pak, yang Rasulullah gunakan. Zaroh itu artinya mendatangi, menziarahi secara fisik, tidak secara virtual, tidak dengan daring. Bisa gak kita sekarang nih, Pak, teknologi luar biasa, ya, secara virtual bisa kita lakukan. Datang secara fisik ke sana. Man zara qabra abawaihi, siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya, mungkin salah satunya masih hidup, ghufira lahu, kita yang melakukan ziarah itu, Pak, diampuni dosa kita, wa kutiba lahu birron, dan kita dicatat, Pak, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Alamak, habis dah sikit lagi ya. Jam 7 lewat berapa? 7 lewat 7, Ustaz. Sikit lagi. Alah, capuk dah. Sikit lagi, ya. Jadi jangan pernah durhaka kepada orang tua, Pak. Tak ada berkah hidup kita, Pak. Tak ada berkah. Tak ada. Itu. Adik-adik ni mungkin masih cukup orang tua. Jangan sekali-sekali menyakiti orang tua, nak. Jangan.
Gagal hidup kita, gagal. Gagal. Satu, keberkahan akan dicabut dari hidup kita. Nomor dua, apa itu? Ba'idun anis solihin, jauh dari orang-orang soleh. Tak berteman dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang soleh. Sebaliknya dia berteman dengan orang-orang durhaka yang jauh dari Allah. Nabi itu Pak sampai bersabda seperti ini, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu, agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Dia berteman dengan siapa? Seperti itulah agamanya. Itu Pak. Fal yanzur mayyukhalil, kata Nabi. Maka berhati-hatilah, selektiflah dalam mencari teman, kata Nabi. Sebab itu Pak akan mempengaruhi kehidupan kita. Bisa membawa kita ke neraka, tapi juga bisa membawa kita ke surga. Hati-hati. Nah, gini Pak, saya mau sampaikan pengalaman saya. Saya pernah menjadi konselor untuk para korban narkoba yang sedang direhabilitasi. Di Jalan Alianyang itu dulu ada wisma, namanya Wisma Sirih, tempat para pemakai narkoba. Nah, kan tinggal milih Pak, kalau pemakai itu Pak, mau dipenjara atau direhab. Yang ada duit, rehab saja. Saya 5 tahun jadi konselor di sana. Pembinaan dari segi agama saya Pak. Lalu ada penghuni baru. Alah Pak, masih kecil budaknya. Begitu saya panggil, Sidi, siapa nama kamu nak? Maulana Pak. Kelas berapa kau nih? Kelas 2 SMP. Alamak, kelas 2 SMP Pak. Jenis narkoba apa yang udah kau rasakan? Hampir semua dah Pak. Hampir semua. Yang bubuk, yang cair. Dengan cara apa kau makan? Dengan semua cara dah Pak. Diisap, dibeset Pak, lalu ditabur, dijilat, disontek, dah udah semua dah. Anak ini walaupun masih kelas 2 SMP sudah senior dalam hal ini. Lalu saya tanya Pak, nak, coba kau ngomong jujur nak, kau kenal narkoba barang haram ni dari siapa nak? Dari mana? Apa jawabnya Pak? Saya kenal narkoba ini dari kawan sebangku saya. Dari kawan sebangku Pak. Luar biasa kawan nih Pak. Berarti di sekolah itu sudah beredar narkoba Pak. Saya tak sebut nama sekolahnya Pak. Demi Allah, sekolah Islam yang saya sebut, yang saya ceritakan nih Pak, wallahi, sekolah Islam. Saya tak nyaman menyebutnya karena ada di kota Pontianak ini. Ya Allah ya Karim, hati-hati. Tak ada berkahnya hidup kita kalau kita jauh dari orang soleh. Kita bisa begini nih Pak karena kita sudah berteman lah Pak nih Pak. Salah seorang jemaah tak ada misalnya, tak datang, tetap di kita cari, kemana si Anu ya, kemana ya. Nabi kan suka begitu Pak. Begitu selesai sholat Nabi menghadap jemaah, Nabi itu suka ngabsen Pak. Si fulan kemana, si fulan kemana, kok tak kelihatan. Kita kan begitu Pak. Si A tuh udah berapa hari ini tak ke masjid, kemana ya. Kita ingin tahu kabarnya seperti apa. Kenapa? Karena sudah satu hati kita, sama-sama soleh. Membawa keberkahan Pak orang soleh. Makanya jangan pernah jauh dari orang-orang yang soleh. Sebab dia yang akan membimbing kita, akan mengingatkan kita, akan memberikan nasihat kepada kita tatkala kita melakukan ya kesalahan. Iya. Dua pertanyaan Mas. Iya. Terakhir, keberkahan akan dicabut dari diri kita. Nomor 3. Kalau tak cukup waktu, satu saat akan saya jelaskan lebih panjang. Apa itu?
akilul haram, pemakan barang haram. Itu ya, makan barang haram, memakai pakaian haram, harta yang ditumpuknya berasal dari barang-barang haram, cara memperoleh hartanya dari barang haram. Tak berkah, Pak, dan suatu saat akan terbongkar, suatu saat akan hancur. Allah punya cara, Pak. Tak ada habis bagi Allah cara, Pak. Allah punya segala macam cara untuk menghancurkan seseorang. Itu banyak cara Allah, tak terbatas untuk menghancurkan seseorang, terutama yang memperoleh harta dengan cara tak benar. Allah tahu caranya. Silakan Bapak saksikan di media, di televisi. Saksikan kehancuran orang-orang yang mengumpulkan hartanya dengan cara tak benar. Hancur, tak ada keberkahan di situ. Allah punya cara. Itu baru di dunia, Pak. Macam mana nanti kalau di akhirat? Ini mesti ada waktu khusus untuk menjelaskannya. Ini karena waktu dah habis. Sementara ada 2 pertanyaan yang harus kita akomodir, yang harus kita jawab. Untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup dengan salam, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz senantiasa dirahmati Allah. Amin. Amin. Ustaz, mengenai tentang bakti kepada orang tua, saya dari kecil hingga akhir balik diasuh oleh orang tua tiri saya, dikarenakan saya hasil dari anak angkat. Iya, adopsi. Dari ini, apakah mengenai bakti kepada orang tua tiri itu sama seperti bakti kita kepada orang tua biologis, dan apakah saya perlu mencari orang tua biologis saya? Oke. Berbakti kepada orang tua. Nah, orang tua itu, Pak, ada 3 jenis menurut Imam Al-Ghazali, ya. Ada Abul Jasad. Abul Jasad itu adalah bapak biologis kita, orang tua biologis kita, bapak dan ibu kita yang menyebabkan kita lahir. Yang kedua, ada yang disebut dengan Abur Ruh, yaitu orang tua rohani kita. Siapa? Guru-guru kita, ya, yang mendidik kita, siapapun, ustadz kita, kiai kita. Dan yang terakhir adalah Abu Zawj, yaitu orang tua dari pasangan kita, yaitu mertua kita. Kepada ketiga-tiga orang tua ini wajib berbuat baik. Sekalipun dia anak angkat, sekalipun dia orang tua angkat kita adalah anak adopsi, kita tetap wajib berbakti. Dan tak sepantasnya kita melakukan kedurhakaan, sebab dia yang telah mengangkat hidup kita, miara dari kecil, menyekolahkan, membesarkan, mendidik. Tak pantas seorang anak sekalipun dia adalah adopsinya melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua angkatnya. Perlukah mencari ayah atau kedua orang tua biologisnya? Perlu kalau memang ternyata masih hidup. Dan kalau ditemukan tak pantas, ya, lalu berpaling dari orang tua yang telah mengangkatnya, tak pantas. Sebab dia yang memelihara sedari kecil. Jadi kepada kedua orang tua biologisnya pun, andai ditemukan, ia juga tetap wajib berbakti. Sebab dialah, sebab keduanya lah kita ada di dunia ini. Oke. Oh, itu aja. Oke. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, waktu kiranya yang memisahkan kita, mudah-mudahan uraian yang singkat ini, yang tentu sangat dangkal ini, bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf andai kata ada hal-hal tak berkenan. Billah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib segala yang mujahidin dan pendengar setia radio dakwah dan pemirsa MTV dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan kajian pada salat maghrib yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andas Haji Hadi MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Marilah kita tutup kajian pada surat Maghrib dengan melafazkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.